Ada satu skenario tertentu, kemungkinan besar, kondisi khusus dalam pertempuran udara, di mana jet tempur J-20 milik Cina diklaim mampu mengalahkan F-22 Raptor milik Amerika Serikat. Persaingan teknologi udara antara Amerika Serikat dan China kembali menjadi pusat perhatian dunia. Dua kekuatan besar ini kini bersaing ketat dalam ranah supremasi udara antara F-22 Raptor buatan Amerika Serikat dan Chengdu J-20 Mighty Dragon milik China. Analis militer menyebut, dalam skenario tertentu, J-20 berpotensi mengungguli F-22. Klaim yang memicu perdebatan hangat di berbagai kalangan pertahanan internasional. Meski secara teknis F-22 masih dianggap lebih unggul dalam duel udara 1 lawan 1, perkembangan terbaru menunjukkan bahwa keunggulan jarak tembak, sistem radar besar, dan jumlah armada J-20 yang terus bertambah dapat mengubah peta pertempuran udara modern. F-22 dan J-20 lahir dari misi yang sama, menguasai langit dan memastikan dominasi udara. Namun keduanya dibangun dengan filosofi yang sangat berbeda. F-22 Raptor dikembangkan pada era 1990-an, merupakan simbol kejayaan teknologi siluman Amerika. Jet ini dirancang untuk melihat musuh lebih dulu, menembak lebih dulu, dan menghilang sebelum musuh sempat menyadari keberadaannya. Dengan kemampuan super cruise tanpa afterburner, serta manuver ekstrim berkat teknologi thrust vectoring 2 dimensi, F-22 menjadi salah satu jet paling gesit dan mematikan di dunia. Sementara itu, Chengdu J-20 adalah simbol kebangkitan kekuatan industri pertahanan Cina. Dirancang lebih besar, J-20 mengandalkan radar AESA berukuran besar, sensor elektrooptik di bagian dagu, serta sistem sensor 360 derajat yang mampu melacak target dari berbagai arah. Varian 2 kursi, J-20S bahkan memungkinkan kru kedua fokus pada pengelolaan drone pendamping dan sistem peperangan jaringan, menjadikan pesawat ini bagian penting dari strategi perang berbasis network-centric warfare. Dalam hal persenjataan, F-22 membawa 6 rudal AIM-120 EMRAM dan 2 AIM-9 Sidewinder, tersembunyi di dalam ruang senjata internal demi menjaga siluman. Sementara itu J-20 dilengkapi 4 rudal PL-15 jarak jauh dan 2 PL-10 jarak dekat dengan rencana peningkatan untuk membawa lebih banyak rudal di masa depan. PL-15 sendiri menjadi perhatian dunia. Rudal ini diduga memiliki jangkauan tembak yang sangat jauh, mampu menembus area pertahanan udara dan menghancurkan pesawat musuh bahkan sebelum terdeteksi. Dalam duel 1 lawan 1, dengan pilot setara, F-22 kemungkinan besar akan menang. Keunggulan siluman, kecepatan tinggi, dan manuver ekstrim menjadi faktor penentu. Namun dalam pertempuran jarak jauh dengan dukungan sistem pertahanan jaringan Cina, situasinya bisa berbalik. Jika J-20 beroperasi bersama radar darat, pesawat AWACS dan drone tempur Cina, ia bisa menembak lebih dulu, bahkan sebelum F-22 menyadari keberadaannya. Kondisi ini diperkuat karena fakta Cina terus memperbanyak produksi J-20, sementara armada F-22 Amerika Serikat sangat terbatas dan tidak lagi diproduksi baru. Pada akhirnya, pertarungan antara J-20 dan F-22 bukan hanya soal teknologi atau kemampuan mesin. Ini adalah pertarungan konsep dan strategi abad ke-21. F-22 tetap menjadi simbol keunggulan teknologi individu, unggul dalam duel langsung, namun J-20 mencerminkan pendekatan baru, kemenangan melalui jaringan sensor, jumlah armada, dan koordinasi taktis dalam skala besar. Jika F-22 bertempur bersama F-35 Lightning II, kapal Aegis dan sistem peperangan elektronik AS, maka dominasi udara masih milik Washington. Namun jika J-20 beroperasi di bawah payung pertahanan terintegrasi Cina dengan dukungan radar, satelit, dan drone otonom, maka keseimbangan kekuatan di langit dunia bisa berubah. Namun, di balik persaingan dua jet tempur ini, tersimpan kisah yang jauh lebih besar. Persaingan F-22 Raptor dan J-20 Mighty Dragon sejatinya mencerminkan pertarungan ideologi, visi pertahanan, dan arah masa depan perang modern. Amerika Serikat, selama lebih dari 3 dekade, memegang dominasi penuh atas langit dunia. F-22 lahir sebagai simbol supremasi mutlak, hasil dari program senilai miliaran dolar, yang dirancang tanpa kompromi terhadap kualitas. Jet ini bukan hanya alat perang, tetapi juga pernyataan bahwa tidak ada negara yang mampu menandingi kekuatan teknologi udara Amerika.
Namun kini, Cina menantang keyakinan itu. Dengan program J20, Beijing ingin menunjukkan bahwa era monopoli udara barat telah berakhir. Bagi Cina, J20 bukan sekedar pesawat tempur, melainkan alat diplomasi strategis. Setiap penerbangan J20 di langit Pasifik Timur, setiap kemunculannya di dekat Taiwan atau Laut Cina Selatan, adalah pesan yang sangat jelas bahwa Beijing kini siap bersaing di level global. Pemerintah Cina melihat J20 sebagai bagian penting dari strategi besar yang disebut Integrated Air Defense and Strike System, sebuah sistem pertahanan berlapis yang menggabungkan radar darat, satelit, drone, dan jet tempur dalam satu jaringan yang saling terhubung. Dengan cara ini, J20 tidak perlu selalu menang dalam duel langsung. Ia berperan sebagai penyambung mata sistem tempur besar yang dikendalikan dari darat. Sementara itu di pihak Amerika Serikat, muncul kekhawatiran baru. Produksi F-22 telah dihentikan sejak tahun 2012, dengan jumlah total hanya sekitar 186 unit di seluruh dunia. Bandingkan dengan ratusan unit J20 yang kini aktif dan terus diproduksi setiap tahun. Sebagian analis menilai, keunggulan Amerika kini bukan lagi pada jumlah, melainkan pada keterpaduan sistem tempur. F-22 bukan hanya pesawat, tetapi bagian dari arsitektur tempur global AS, yang terhubung dengan F-35, satelit komunikasi, radar Aegis, dan sistem peperangan elektronik tercanggih di dunia. Inilah alasan mengapa Pentagon terus mendorong pengembangan Next Generation Air Dominance, pesawat tempur generasi ke-6, yang digadang-gadang akan menjadi penerus F-22. Program ini menjadi jawaban Amerika terhadap kemajuan Cina yang kian cepat. Kedua negara kini berdiri di dua jalan berbeda, menuju satu tujuan yang sama, menguasai langit masa depan. Amerika Serikat memilih jalur kualitas, sedikit tapi unggul, dengan fokus pada teknologi siluman dan integrasi penuh antar sistem. Sementara Cina memilih jalur kuantitas dan jaringan, membangun armada besar yang mampu bekerja sama dalam sistem sensor dan komando terpadu. Keduanya benar dan keduanya berbahaya. Jika Amerika mempertahankan superioritas teknologinya, Washington tetap akan menjadi kekuatan udara utama dunia. Namun jika Cina berhasil memadukan jumlah besar dengan kecerdasan buatan dan sistem sensor terintegrasi, keseimbangan kekuatan udara dunia akan bergeser. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Perang udara abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh kecepatan, ketinggian, atau jumlah rudal. Faktor penentu sesungguhnya adalah data, jaringan, dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Jet tempur masa depan bukan hanya alat perang, melainkan pusat data terbang, mengumpulkan, memproses, dan membagikan informasi secara real-time kepada seluruh elemen militer. Disinilah pertarungan sebenarnya dimulai, bukan di langit, melainkan di ruang digital, antara sensor, satelit, dan sistem kecerdasan buatan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.